ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أعزني الله وإياكم. Hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sebesar-besarnya bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Kenapa? Karena ini merupakan pesan yang disampaikan oleh seluruh para rasul. Dari yang pertama sampai yang terakhir Allah Subhanahu wa taala utus kepada kaum-kaum mereka, maka pesannya itu cuma satu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul, dan mereka menyerukan kepada satu pesan utama, an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan agar umat-umat, agar semua orang itu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Maka ini merupakan sebesar-besarnya nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah itu, maka penting kita ketahui bahwa yang namanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan di antara perintah Allah Subhanahu wa taala yang selalu penting untuk selalu kita jaga, itu adalah terangkum dalam sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang 3 amalan. Dan barang siapa yang melaksanakan 3 amalan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa dia telah berdagang dengan perdagangan yang tidak ada ruginya. Apa saja amalan tersebut? Maka yang pertama itu adalah innal ladzina yatluna kitaballah, yaitu mereka yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Maka hendaknya kita sebagai kaum muslimin jangan sampai ada hari di mana tidak ada porsi Al-Qur'an dalam bagian hidup kita. Kenapa? Karena inilah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sebagai pedoman hidup kita. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an. Kenapa? Karena memang orang yang membaca Al-Qur'an nanti syafaat Al-Qur'an itu akan datang kepada dia. Sehingga syafaat Al-Qur'an di yaumul qiyamah itu akan datang kepada li sahibil Qur'an, kepada orang yang senantiasa memang dekat dengan Al-Qur'an. Jadi mungkin sebagian dari kita berharap, oh ya mungkin nanti Al-Qur'an akan menolong saya di yaumul qiyamah. Tetapi ternyata faktanya enggak semua orang nanti akan ditolong oleh Al-Qur'an. Tetapi yang ditolong oleh Al-Qur'an, diberikan syafaat, itu adalah syafi'an li ashabihi, bahwa Al-Qur'an itu menjadi syafaat kepada orang-orang yang li ashabihi, orang yang memang dekat dengan Al-Qur'an. Sehingga ketika kita hidup, maka usahakan untuk selalu bagaimana caranya mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Itu terutama dengan membacanya. Apalagi kata Rasul alaihi salatu wasalam, setiap huruf yang dibaca itu bernilai 1 pahala yang Allah Subhanahu wa taala kalikan 10. La aqulu alif lam mim harf. Dan aku tidak bilang bahwa alif lam mim itu 1 huruf, bukan. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf.
Sehingga ini merupakan sebuah motivasi bagi kita semua untuk kembali mendekatkan diri kita dan bagaimana kita ingin menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Ini merupakan amalan yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala singgung. Innalladzina yatluna kitabullah. Amalan yang kedua itu adalah wa aqamus shalah, dan mereka yang menegakkan salat. Sehingga dalam permasalahan salat Allah Subhanahu wa ta'ala sebut sebagai menegakkan salat. Berbeda dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Zakat misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dengan wa yu'tiyaz zakah. Mereka yang menunaikan zakat, zakat itu ditunaikan. Tapi kalau sholat ditegakkan. Oleh karena itu dalam sholat fardu yang 5 waktu, maka kaum muslimin itu sebenarnya tidak mengenal kata-kata rajin atau malas. Kenapa? Karena memang sholat 5 waktu emang harus 5. Oh, dia udah subuh, maghrib, udah isya, udah rajin banget. Oh, nggak ada yang rajin-rajin di sini. Nggak ada yang rajin, nggak ada yang malas. Semua harus 5. Sholat fardu 5 waktu harus 5. Nggak bisa kurang. Kalau cuma 4 udah rajin, belum. Kalau masih 2 berarti malas. Bukan, harus 5. Itulah artinya menegakkan sholat. Jadi harus 5-5-nya dilakukan. Sehingga tentunya ya alhamdulillah mungkin sebagian besar dari kita sudah melakukan sholat fardu 5 waktu. Tetapi kalau misalnya ada bagian dari keluarga kita atau orang-orang yang kita sayangi belum melakukan sholat fardu 5 waktu, ingatkan segera. Kenapa? Karena ini merupakan perkara yang paling penting, salah satunya di dalam al-Islam. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amril Islam wa amuduhus shalah, bahwa tiang agama Islam itu adalah sholat. Barang siapa yang menegakkannya, dia telah menegakkan agamanya. Barang siapa yang meruntuhkannya, dia telah meruntuhkan agamanya. Kata Rasul alaihi salatu wasallam pula, al-ahdu bainana wa bainahumus shalah, bahwa yang membedakan antara kita dengan orang-orang musyrik dinilai dari perbuatan yang bisa tampak oleh orang lain, itu adalah sholat. Jadi dahulu ketika hidup di zaman Nabi SAW, orang mau menilai muslim atau bukan muslim, tentunya setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukan pakai KTP, bukan pakai apa-apa. Tinggal dilihat sholat apa enggak. Kalau misalnya ada sesuatu yang dia tidak menegakkan sholat dari 5 waktunya, maka saat itu asumsi para sahabat, ini berarti orang bukan muslim. Segitunya standar pada zaman Nabi SAW. Sehingga penting untuk kita ingatkan diri kita sendiri, kemudian juga keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi. Sholat 5 waktu harus 5-5-nya. Wajib yang paling besar di antara kewajiban-kewajiban dari kaum muslimin. Maka ini merupakan amalan yang kedua, wa aqamus shalah. Dan yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa adaniyah, yaitu berinfak. Dan yang namanya berinfak ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya bukan wajib atau sunnah. Infak yang wajib merupakan misalnya zakat, maka dia wajib. Infak kepada keluarga yang sifatnya kebutuhan primer, hukumnya wajib. Maka ini jangan sampai kita luput dari hal tersebut. Kalau memang zakat sudah terpenuhi haul dan nisabnya, maka keluarkan secara segera. Dan juga jangan pelit untuk memberikan keluarga kita nafkah dari kebutuhan-kebutuhan primer, keluarkan. Adapun setelah itu, alhamdulillah, sifatnya itu sunnah. Mau infak buat masjid, mau infak buat kegiatan ta'lim, mau infak untuk yang lain, alhamdulillah. Tetapi tentunya ini merupakan sebuah kegiatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul ridhoi. Sehingga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa adaniyah. Mau infaknya secara terang-terangan, mau infaknya secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Yarjuna tijaratan lan tabur. Sehingga barang siapa yang mengumpulkan 3 amalan tersebut, dia senantiasa membaca Al-Quran, kemudian dia menegakkan sholat 5 waktu, dan kemudian dia juga berinfak, baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, maka ini adalah orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, dia sedang berdagang dengan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita terhadap 3 amalan tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya hari ini ada orang yang nunggu di depan kantor kita, Mas, Pak, Dek, ini saya punya sebuah proposal. Modalnya dikit tapi tidak akan pernah rugi. Maka tentu kita semua akan berbondong-bondong menuju kepada orang tersebut. Pak, proposalnya apa, saya ikutan. Jangankan kalau modalnya dikit, modal gede aja, tapi kalau udah ada jaminan tidak akan pernah rugi, saya cari modalnya. Sehingga ayat ini Allah Subhanahu wa taala sengaja diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah konsep yang insya Allah seluruh manusia itu rugi. Seluruh manusia itu faham. Apapun tingkatan edukasinya. Mau yang kuliah ataupun yang enggak kuliah, ataupun S2, S3, ataupun bahkan cuma SMP sekalipun. Kalau dagang enggak rugi, mau. Kalau dagang pasti untung, mau. Sehingga ini merupakan konsep yang bisa difahami oleh seluruh manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ungkapkan konsep tersebut terhadap 3 amalan tersebut. Sehingga kalau kita memang bersemangat untuk mencari dunia, dengan bagaimana kita berdagang untuk sesuatu yang tidak akan pernah ada ruginya sama sekali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kiaskan dengan hal tersebut. Baca Quran nggak akan pernah ada ruginya, nggak ada modalnya lagi, tinggal buka mushaf baca. Apalagi sekarang udah ada HP, buka aplikasinya baca, nggak ada ruginya, nggak ada modalnya, tinggal gitu doang, nggak pakai modal. Sholat pun juga nggak keluar uang, yang keluar uang itu cuma infak. Dari 3 amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, 2 tanpa modal, 1 pakai modal. Mau yang tanpa modal pakai modal, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya jamin bahwa ini amalan yang tidak akan ada ruginya sama sekali. Tetapi demikianlah bagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir-akhir hari ini, kita begitu jauh dengan akhirat. Sehingga walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ungkapkan demikian bahwa inilah perdagangan yang tidak akan pernah rugi, seakan-akan belum ada dorongan ekstra pada diri kita. Tentunya ini merupakan peringatan bagi saya pribadi yang menyampaikan dan juga bagi antum semua yang mendengarkan, bahwa bagaimana kita bersemangat untuk mencari dunia, hendaknya kita juga tingkatkan semangatnya dalam perjalanan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua, melancarkan urusannya, dan juga meluaskan rezeki kita dan memudahkan urusan kita di dunia dan akhirat. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.